Katong semua ada dalam ibadah yang oleh gereja Protestan Maluku disebut ibadah etnik. Dan karena itu Bapak Ibu lihat katong pakai pakaian begini. Harapan nanti ke depan ketika minggu kelima dalam setiap ibadah semua pakai pakaian begini. Ini suatu tanda bahwa katong masih menghargai, menghormati, masih cinta ketumpung adat istiadat, ketumpung asal usul. Lah hari ini yang orang bilang 31 Oktober itu merupakan hari yang paling bersejarah dalam kehidupan ketumpung gereja Protestan. Dulu beta masih kecil-kecil, beta ingat ada 3 kegiatan besar yang selalu menarik perhatian. Yang pertama tentu Natal, yang kedua Paskah, dan yang ketiga Hari Reformasi. Dulu katong di Porto, kumpul semua Porto, Haria, Boy, Paperu, Ulat Ou, Itawaka semua kumpul di Saparua. Katong bikin hari itu luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena dengan hari itu ada ketong begini. Ada gereja Protestan di seluruh dunia. Termasuk gereja Protestan Maluku. Hari yang bersejarah itu patut katong semua bangga, katong bersyukur per Tuhan sebab katong diselamatkan dari cara pikir dan sikap perilaku hidup yang tidak sesuai dengan Tuhan pun ajaran sebagaimana ditulis di dalam Alkitab. Ada banyak sekali ajaran yang dilihat oleh oyang, opa, bapa, ateng Luther ketika itu. Di dalam gereja pada saat itu gereja Katolik, itu ada suatu praktik ajaran yang bilang begini, kalau orang mau selamat, belilah surat penghapusan dosa atau penghapusan siksa. Ketika uang hasil beli surat itu dimasukkan ke dalam kotak seperti ini, lalu akan berbunyi, saat yang sama seperti itu jiwa orang itu berlompat dari neraka masuk ke surga. Dia bebas dari sengsara dan penderitaan. Itu satu di antara sekian banyak ajaran yang menurut opa atau oyang ateng Luther sesuai dengan kebenaran. Dan karena itu ada 95 dikatakan dalam bahasa ini 95 dalil atau tesis atau pikiran, buah-buah pikiran yang kemudian opa Atem paku akan sendiri di muka gedung-gedung gereja di Wittenberg, Jerman. Opa Atem dengan sangat yakin bahwa ini ajaran yang salah dan jangan dibiarkan. Dan karena itu ia dengan tidak pikir panjang-panjang lagi, apapun mau jadi saja. Dia punya semangat yang tinggi untuk adakan gerakan reformasi, gerakan pembaruan yang merubah cara dan pola ajaran itu. Dan ketika opa Ateng mau tempel atau paku untuk punya 95 buah pikiran itu di depan gedung gereja itu, orang bikin ingat antua. Nyonge, waktu itu antum masih terlalu muda. Nyonge, ingatan. Tuh, jangan sampai nyong susah apa. Jangan sampai dong tangkap nyong. Lalu dong aniaya nyong. Opa Ateng bilang apa? Beta subadiri di sini. Sekali beta berdiri, beta tidak akan berlalu. Luar biasa. Demi suatu kebenaran yang dari Tuhan Allah, opa Atem bilang, sekali beta berdiri di sini, beta tidak akan beranjak
walaupun di sana itu ya, ada setan talamburan bergantungan di mana-mana, tapi aku tidak mati. Tapi beta sentaku mati sekalipun, dia telah siap demi kebenaran itu, demi Injil Yesus Kristus yang harus ditegakkan itu. Dan banyak hal lain lagi, termasuk misalnya ya, ia menggugat dan menantang tentang praktek rasis ya, yang membeda-bedakan orang karena warna kulit ya, karena status kaya miskin dan segala macam. Itu semua ditantang oleh Opa Ateng Luther ya. Dan puji Tuhan bahwa semua itu pada akhirnya diterima umum, dan bermunculanlah ajaran-ajaran gereja ya, dalam paham Protestantisme yang sampai ke Ambon ini. Lalu ada gereja Protestan Maluku. Itu sekilas ajaran dari reformasi di tahun 1517. Jadi hari ini sudah 504 tahun ya, apa itu reformasi dilakukan. Dari usianya sudah 504 tahun. Pertanyaannya, 504 tahun bikin perubahan dan pembaruan. Lalu gereja-gereja di seluruh dunia sambut akang. Menarik perbeta sebagai pendeta di lingkungan gereja Protestan Maluku yang memang dilahirkan di gereja Protestan Maluku ya, dan bertugas juga paling lama di Maluku, walaupun cuma 4 tahun di Irian ya, 5 tahun di Jakarta, tapi paling lama di Maluku ini, di Ambon ini sampai pensiun ya. Bahwa menyambut bulan PI, bulan Oktober ini, gereja dengan sangat luar biasa bilang begini, pekabaran Injil membarui masyarakat. Luar biasa, hebat. Menurut beta sangat hebat. Gereja Protestan Maluku menyatakan sikapnya lewat tema bulan pekabaran Injil bulan Oktober ini. Sampai sejauh manakah gerak perubahan dan pembaharuan itu terjadi? Sudahkah orang-orang di lingkungan gereja Protestan Maluku ini berubah? Paulus bilang dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan bicara saja, tapi tunjukkanlah sikapmu sebagai orang yang benar-benar sudah berubah. Yang tadi penjahat, pemabuk, pencuri, suka bakanda, balonte, sekarang menjadi manusia-manusia yang tertib, yang takut Tuhan. Ya. Yang tadinya ya, juga koruptor, pakai uang, bahkan uang jemaat dan uang gereja, ya, sekarang berubah untuk menjadi takut menggunakan itu. Karena takut apa? Takut Tuhan. Gereja yang takut Tuhan pasti akan mengalami perubahan sesuai yang Tuhan inginkan. Tapi kalau sengaja roh takut Tuhan di dalam diri, menghalalkan segala cara, dan tentu pasti banyak kejahatan yang akan dibuat. Tujuan yang baik untuk merubah perilaku hidup supaya sesuai dengan Tuhan pun mau. Tadi kata sembahyang begitu tuh, nah, bahwa kata mau berubah sesuai dengan Tuhan pun mau. Masing-masing orang tanya sendiri sah. Beta su berikut Tuhan pun mau kasih. Ataukah mungkin jangan sampai dengan hari ini, di hari reformasi yang ke-504 tahun ini, beta masih seperti biasa-biasa saja. Masih sebagai manusia lama yang lebih banyak bercokol dengan tali kain, dengan pakatan, dengan tete nenek moyang. Ya. Dan ini yang mau dikatakan kepada kita ya, ketika kita membaca kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ya. Itu maksud utama
Ketika Paulus ada di jemaat Tesalonika, kemarin sebelum itu Paulus di Filipi. Di Filipi Paulus teraniaya sangat luar biasa. Ia disakiti, ia dihina, ia dipermalukan, ia dipersekusi. Bahkan dongkas penjara antolai di Filipi. Lalu ada dia teman-teman bilang begini, ipie uluse jampi ke Tesalonika lagi. Ya. Tapi ipi bilang begini, Paulus bilang begini, sio betani Tuhan pun hamba, betani Tuhan pun utusan. Jadi beta mesti bikin apa yang antua mau. Antua su tahu, antua su lihat beta dan beta pun teman-teman pun hati bahwa katong ini sayang antua, katong cinta antua, katong juga cinta antua pun umat yang ada di Tesalonika itu, dan karena itu antua mau katong pergi ke sana. Jadi walaupun banyak hambatan, tantangan, ya, bahkan propaganda supaya jampi ke sana, tapi roh Tuhan bekerja. Paulus harus pergi ke sana. Dan puji Tuhan, Paulus sampai di Tesalonika dan mulai mengajak orang-orang Tesalonika. Orang-orang juga mulai sampai Paulus sampai itu, don jadi inilah, don jadi sensuka lagi. Don kira Paulus ini datang bikin pengaruh apa lagi. Ya. Tadi Eri membaca Alkitab dalam bahasa Ambon, beta kira semua sudah dengar jelas apa ya. Bahwa Paulus menjelaskan katong datang dengan maksud baik. Katong datang perajar dong, pertuntun dong. Ya. Seperti mama jaga dan rawat anak, seperti bapa didik anak, begitulah kehadiran Paulus sebagai pelayan Tuhan. Dan mereka datang dengan hati yang senang dan sukacita. Nah, pada akhirnya Paulus bilang, "Tunggu lihat tuh bahwa katong datang kemarin itu dengan maksud yang baik, dan kalian sudah berubah menjadi orang baik karena orang-orang di Tesalonika yang tadinya ya, percaya berhala-berhala, dewa-dewa, patung-patung, sekarang sudah berubah sepenuhnya percaya per Tuhan Yesus. Dosa andalkan patung lagi, dosa andalkan tete nenek moyang lagi, dosa pergi dikubur lagi. Sampai sekarang ini orang Kristen banyak juga suka pergi dikubur lagi, cerita-cerita entah bagaimana bet sental lagi. Ya. Ada yang pergi di pusat pulau, di sumur tua, di tampayan tua, lalu bicara-bicara. Saya akan dari situlah kekuatan itu. Tapi tadi anak-anak tuh belum bilang apa? Bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Paulus dalam 2 Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12 ini juga mengajak ketemu seperti itu. Bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Seorang pelayan Tuhan hendaknya punya keberanian seperti itu. Jangan jadi penakut. Sekarang ini beta tak tahu saja. Orang sudah takut corona ini sudah bedar apalagi tongalai. Ya. Memang betul. Corona itu positifnya sangat banyak. Dia mendidik kita memahami hidup ini, bahwa hidup ini gampang sekali lepas tongala dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi Paulus bilang tadi itu, ya. Walaupun dong kasih segala macam propaganda, jampi di sana nanti sengsara, nanti menderita dan segala macam, ya. Tapi Paulus tetap pergi juga. Bapak Ipi lagi, Bapak Ateng lagi, Ateng Luther lagi, sudah bilang di sana ingatan banyak orang yang sudah siap untuk membunuh. Ya. Dia bilang kalau setan tak gantung saya apa-apa. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan karena Tuhan itulah maka Bapak dan Ibu dan Beta ada sampai sekarang ini di sini. Percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Ya. Dengan yakin pada Tuhan, mari kita sambut kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita bergembira bahwa menurut informasi Ambon sudah zona hijau. Dan kalau Ambon sudah zona hijau, mereka tuh bergembira dan beribadah seperti susah ada tantangan dan hambatan. Dengan terus melakukan apa yang mesti kita lakukan. Taati protokol kesehatan betul. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sebagainya. Itu bagus, itu cukup. Dan yang paling hebat lagi, dan semua vaksin. Dengan harapan yang akan ada corona kalau mengamulai. Tapi ingat, vaksin bukan jaminan. Tuhan Allah itulah jaminanmu dan jaminanku untuk menjalani kehidupan ini. Apapun tantangan, tidak perlu takut kalau bersama Tuhan. Amin.